Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapa, kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan, belajar, dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, berikanlah kami kekuatan, supaya firman Tuhan yang kami dengar, kami lakukan dengan taat dan setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah tanggung jawab orang percaya, dari surat Kolose pasal yang keempat, ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Setelah kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya hidup kita disertai dan diberkati oleh Tuhan. Jadi yang pertama, bertekunlah di dalam doa. Mari kita menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama-Nya. Dan dalam doa itu, kita dapat menyatakan segala sesuatu, harapan, keinginan, keperluan, dan juga kita perlu berdoa syafaat, mendoakan para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mendoakan bangsa dan negara, dan juga mendoakan kepentingan orang lain. Jadilah pendoa-pendoa bagi orang lain. Kemudian yang kedua, kita juga harus berjaga-jaga. Karena kita harus berjuang bukan melawan orang yang membenci kita, tetapi melawan tipu muslihat iblis, melawan godaan-godaan dosa yang menjerat kita, yang akan menjatuhkan kita. Dan supaya kita benar-benar mengalami kemenangan di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan, dan akhirnya kita bisa memuji Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan, karena kita hidup di dalam kemenangan oleh kuasa Tuhan yang disediakan dan diberikan kepada kita orang-orang percaya. Kemudian yang ketiga, bersyukurlah senantiasa. Mensyukuri segala berkat Tuhan yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kekuatan, kesehatan, pemeliharaan atas segala keperluan kita, kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Selain itu, hiduplah dalam kerendahan hati dan juga dalam kesederhanaan. Kita perlu memiliki gaya hidup yang berbeda daripada orang-orang yang ada di dunia ini. Kita tidak mengikuti glamor, tren yang ada. Tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu setia, memuji, menyembah, dan hidup layak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Sediakanlah waktu untuk berdoa. Kapan saudara punya waktu, pagi, siang, atau malam, sediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berjaga-jagalah terhadap godaan iblis untuk membawa kita jatuh dalam dosa. Kita harus mengalahkannya dan mengalami kemenangan. Kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal. Dengan mengucap syukur, hati kita akan mengalami ketenangan, damai sejahtera akan melimpah, sehingga kita tidak akan khawatir, tidak akan takut, tidak gelisah, karena kita yakin akan pemeliharaan, penyertaan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Bertekunlah dalam doa, waspadalah terhadap godaan iblis, dan mengucap syukurlah dalam segala perkara, supaya kita menikmati damai sejahtera. Bapa, ajarlah kami untuk setia dan bertekun di dalam doa. Doa bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, bukan hanya ketika kami butuh Tuhan, tetapi kami setia berdoa, juga menaikkan doa syafaat bagi para pelayan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Dan juga tolonglah kami, mampukan kami untuk berjaga-jaga terhadap godaan kuasa kegelapan
yang ingin menjatuhkan kami, yang ingin menjerat kami dalam perbuatan dosa, sehingga kami mengalami kemenangan dengan kuasa Tuhan. Kami sanggup mengalahkan setiap tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan, sekalipun ada banyak pencobaan, pergumulan, dan persoalan yang kami hadapi, kami percaya bahwa kemenangan sudah Tuhan sediakan. Engkau memberikan jalan keluar sehingga kami dapat mengatasinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan yang nilainya lebih berharga daripada harta benda. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya bahwa setiap anggota keluarga kami senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Seluruh pekerjaan dan aktivitas kami juga kami taruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kami. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Inilah ucapan syukur dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.